yang pertama. Yang kedua, yang mau saya komentari adalah hasil daripada exercise yang saya kasih, yang sudah aku kumpulkan pada Google Drive, udah saya buka, ya. Saya buka, gua dalam arti memang nggak semuanya saya sampling, ada mungkin beberapa, ada 10 atau lebih daripada itu ya, saya buka secara sampling. Ya. Ternyata hasilnya sama semua, samanya sama salah. Saya nggak tahu siapa yang bikin salah pertama kali. Saya nggak tahu siapa yang bikin kesalahan yang pertama kali, kemudian diikuti oleh yang lain, yang dianggap itu benar. Ya. Nah ini adalah penyakit kronis ya. Pada masa kita adalah seperti itu. Gitu. Ujian pun terjadi. Jadi kalau ada suatu soal, ada jawaban, itu sama. Saya nggak tahu kok bisa sama, gitu. Persis ya. Tulisannya, maksudnya itu adalah yang ditulis itu sama apa gitu. Kalau itu tulisan, ya kalimatnya itu sama. Hitungannya pun sama. Ya, tapi ironisnya sama itu nggak sama-sama benar, tapi sama-sama salah. Ya kalau sama-sama benar ya bagus ya. Atau sebagian salah, sebagian benar. Kalau begitu berarti kan semua bekerja secara sendiri. Atau mungkin ada beberapa yang berusaha untuk masih bisa nyontek sana, nyontek sini. Ya. Nah, kebiasaan ini selalu terjadi. Gitu. Bahkan pada ujian pun sama seperti itu. Jadi, satu mengerjakan, dianggap itu benar, ikuti sama semua, nggak tahu caranya gimana, persis sama tapi salah. Ya, seperti ini. Seperti tugas yang saya berikan itu, yang saudara kerjakan disimpan di Google dan saya coba dibuka, itu umumnya hampir 100% salah semua. Mungkin ada 1% yang benar. Aduh, namanya siapa ya? Ada yang namanya di sini Aisyah, Aisyah atau siapa ya? Coba tolong nyaut itu yang dipanggil sama saya. Ada yang namanya Alia atau Aisyah atau siapa tuh? Halo? Ada nggak? Coba yang merasa namanya itu. Di sini nggak kelihatan soalnya ya. Saya nggak tahu apakah ada di kelas atau nggak ada. Ada yang namanya Aisyah nggak? Halo? Tidak, Tidak ada? Pak. Nggak ada. Itu yang benar itu ya. Coba saya buka ya. Saya buka. em, Pas sudah simpan di Google kan. Coba. Tuh pastikan ya. Sudah lihat? Ya. Sudah bisa melihat ini. Halo? Bisa melihat? Bisa, Pak. Oke, saya buka ya satu nih. Contoh. Saya buka satu seperti ini. Ya. Oke. Lalu saya buka yang lain nih. Saya sembarangan aja ini misalkan. Sama kan? Nah, ya. Saya buka satu lagi.
Mana ya? Muhammad Rizky nih. Sama aja. Seperti ini. Jadi kalau saya buka semua pasti kayak begini. Ya. Saya nggak tahu. Ya mungkin kalau ini udah dipastikan pasti nyontek lah. Dari seorang yang pertama mengerjakan. Kemudian diikuti sama yang lainnya. Dan salah. Ya. Nah saya cari yang benar. Mudah-mudahan saya masih ingat namanya. Ya. Oke. Ini kayaknya. Ada namanya Asifa nggak? Halo? Ada Pak, hadir Pak. Hadir? Ya. Nanti saya ingin tahu orangnya ya. Sekarang saya buka pekerjaannya nih. Nah, ini yang kerjakan sama Asifa. Ya, nih lihat nih yang terakhir decode dari sinyal berikut. Ini yang betul. Nah, gimana caranya? Saudara tanyanya sama Asifa. Ini yang paling benar. Yang lainnya salah. Ya, coba lihat. Hasilnya itu kan sama persis dengan aslinya kan. 11000 1101. Di sini 1100 1101 sama kan? Jadi ini yang benar, yang lainnya salah semua ya. Karena saya buka yang benar itu cuma baru satu ini, sedangkan yang lainnya tuh walaupun belum semuanya tapi hampir semuanya sama salah. Berarti kesimpulan saya bahwa Asifa ini yang paling benar. Nah, gimana caranya? Saudara nanya aja sama Asifa ya. Oke. Nah, kemudian sekarang saya ingin tahu orangnya. Asifa mana? Halo, Asifa? Hadir Pak. Ya, ada Asifa. Ya, Oh, jadi Asifa ini cowok ya? ya betul. Oh, oke. Sudah bisa buka eh ini apa namanya on cam ya, tolong on cam. Nah, ya sebentar Pak. Oke ya, Asifa, nanti kalau teman kamu nanya tolong ajarin ya, nanya sama Asifa gimana prosesnya ya. Oke, jadi nggak usah pakai tablet-tablet kayak begitu malah mumet, tolong kasih tahu aja cara yang paling cepat ya, sebabnya nanti kalau ujian udah suka begitu pakai tablet-tablet kamu lama, padahal ada trik, ada tip yang dapat dikerjakan lebih cepat. Nah, cuman 1 menit juga beres ya, supaya. Nah, kemudian satu hal juga yang saya kasih tahu bahwa untuk mengcoding ya dari simbol aslinya AI menjadi PI, berarti itu namanya di differential encoding. Nah, di sini perlu namanya initial condition. Oke. Tapi ketika kita membalik ya dari hasil coding ke bentuk aslinya menggunakan rangkaian differential decoder, maka di sini nggak perlu ada namanya initial condition lagi karena sudah dikirim. Kondisi isialnya kan sudah dikirim ya pada waktu proses encoder. Nah, di sini tinggal kita balik lagi ke dalam bentuk aslinya. Nah, caranya gimana? Tanya sama Asifa tadi. Ya, oke. Itulah kira-kira komentar saya tentang hasil pekerjaan atau tugas ya. Nah, sekarang kan saya saya share lagi apa yang kita bahas hari ini melanjutkan yang pekan yang lalu ya. Bab 4 belum kita selesaikan karena lumayan banyak nih bahannya ya. Tapi intinya yang sudah kita bahas adalah modulasi dengan metode rangkaian dengan metode menggunakan ring modulator. Udah kita bahas gimana proses modulasi dan demodulasi ya. Nah, ada metode yang lain untuk dapat kita melakukan modulasi adalah menggunakan apa yang disebut sebagai modulasi panjang lintasan atau path length modulation. Dari panjang lintasan itu menunjukkan bahwa di sini kita menggunakan waveguide atau waveguide ya, bumbung udara, saluran transmisi bumbung udara
yang bentuknya segi empat, ya. Jadi kayak pipa begitu segi empat. Memang ini adalah digunakan untuk band frekuensi tinggi. Ya, untuk makrowave memang cocok karena bekerja di band frekuensi ordo giga, ya. Nah, intinya adalah kita menggunakan itu waveguide, ya. Kalau kita lihat dari bentuknya, gambar di situ, ya. Jadi ada sumber generator, kemudian waveguide, kemudian ada sirkulator, kemudian ada cabang yang terus juga yang ke bawah, juga sama-sama waveguide sama tersebut, di mana ada titik A dan B, ya. Titik A dan B adalah titik A itu apa namanya pantulan, ya. Prinsip kita ngertikan bahwa kalau ada gelombang yang travel, yang berjalan dalam satu saluran, baik itu waveguide ataupun dalam saluran koaksial, maka kalau ujung saluran tersebut kita shut atau kita open, maka akan terjadi namanya pantulan sempurna. Nah, prinsip ini dipakai dalam metode modulasi ini, ya. Yang menggunakan waveguide pun sama. Kita tutup pada ujung saluran di A dan kita buka tutup ya pada titik B. Itu switch yang dapat buka tutupnya si saluran tersebut. Jadi ketika gelombang kita kirim dari sumber, dia akan menjalar masuk ke sirkulator pada port nomor 1. Ya. Nah, gelombang RF microwave tersebut itu akan diarahkan sesuai dengan lihat simbolnya, ya, simbol dan apa namanya arah bagaimana gelombang diarahkan kemana. Jadi dari 1 diarahkan ke 2, 2 dia ke bawah. Nah, tinggal di mana akan terjadi pantulan, apakah di B atau di A, ya. Oke, kalau di A berarti B-nya kita open, kalau di B berarti B-nya kita tutup, ya. Nah, pantulan ini kemudian dikembalikan ke sirkulator, kemudian dikeluarkan lewat port 3 sebagai outputnya. Nah, dengan tutup buka ini akan menyebabkan ya fasa daripada gelombang RF yang diberikan dari generator tersebut akan berbeda antara ketika di short dan ketika di open, ya, gitu. Nah, ini contoh untuk satu bit, ya. Ini bisa kita kembangkan prinsip ini nanti untuk beberapa unit ini, ya, dimana kita dapat menghitungnya pakai rumus ini. Jadi intinya adalah panjang lintasan itu kita buat 1/4 lambda dari lambda waveguide. Ya, jadi kita harus tahu lambda waveguide bukan lambda udara, tapi lambda waveguide. Kalau sudah pernah belajar transmission line, ya, kalau diajarkan tentang waveguide tentunya paham ini, ya. Ya, intinya begitu, ya. Jadi ini hanya memberikan gambaran bagaimana proses modulasi yang terjadi. Apakah ada ini? Betul ada, ya. Metode modulasi seperti ini biasanya ini langsung, kerjakan langsung, ya, dari sumber, di mana sumbernya tuh harus generatornya harus dapat kita membangkitkan sinyal langsung bekerja pada frekuensi kerjanya itu pada ordo giga dengan daya yang relatif besar. Sebabnya apa? Sebabnya metode ini, kalau kita lihat dari gambar diagramnya, ini betul-betul menggunakan komponen pasif. Jadi itu kan berupa apa namanya benda yang terbuat dari logam, ya kan? Demikian pula sirkulator, ya hampir semuanya serba mekanik. Nah, sehingga tentunya kalau mekanik berarti ada namanya loss atau rugi-rugi. Nah, ini kerugiannya adalah seperti itu, ya. Agar supaya level daya yang dihasilkan setelah diproses modulasi metode ini itu tidak mengalami penurunan yang banyak atau loss yang besar, maka daya dari carrier generatornya harus besar. Dan inilah yang apa namanya hal yang tersulit dalam kita membangun atau mendesain metode modulasi seperti ini, ya. Tapi ini sangat ringkas sekali. Nah, yang pernah saya lihat itu tidak menggunakan waveguide, tapi menggunakan strip line. Saya kira tahu, ya, micro strip line. Prinsipnya sama seperti ini. Jadi mengandalkan tutup buka atau short dan open, yang di short atau di open dengan sebuah komponen dioda. Karena dioda kan
ketika forward dia akan short, ketika dia cut off akan open, gitu ya. Jadi prinsipnya sama. Nah, kalau lihat rangkaiannya sangat sederhana, artinya sangat ringkas begitu. Yang namun kesulitannya kita membangun atau mendesain atau membuat carry generatornya yang harus memiliki daya pancar yang besar, karena lumayan ya, lossnya itu sekitar bisa sampai 3 sampai 4 dB atau 5 dB. Itu kan banyak sekali ya kerugiannya. Namun dari bentuk konstruksinya itu sangat ringkas sekali. Ini dapat kita buat ya, ini adalah waveguide-nya. Ini waveguide-nya, bagaimana kita menghitung Z0-nya, juga lambda waveguide-nya ya. Nah, ini kalau untuk beberapa atau untuk multi simbol, multi bit, maka kita gunakan beberapa barang tadi. Yang tadi contohnya cuma satu kan ya. Artinya itu 1 bit. Nah, sekarang kita pasang 3, berarti berapa? 3 bit. 3 bit berarti akan menghasilkan 8 simbol atau 8 PSK. Nah, cuma persoalannya sekarang, semakin banyak bitnya, akan semakin sulit mengontrol short opennya si dioda. Ya kan? Nah, short opennya dioda dikontrol dari dua rangkaian kontrol logik yang mengikuti sinyal yang akan kita modulasi. Apa yang kita ikuti? Short dan opennya atau state-nya ketika logic 0, logic 1 atau simbol 0 ke simbol 1 yang itu akan diproses oleh rangkaian logic kontrolnya untuk dapat mengoperasikan si dioda. Kapan dia buka, kapan dia tutup ya. Nah, ini tersulitnya di sini. Tapi ini akan menghasilkan efisiensi yang tinggi karena jumlah bit yang ditransmisikan per detik per hertznya semakin banyak. Oke, ini hanya gambaran aja, jadi nggak usah khawatir, ini nggak akan ada dalam ujian. Tapi kalau sudah mau lihat silahkan aja ya. Nah, ini masuk ya, karena ini adalah rumus. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung error rate itu kita lihat di sini ya. Untuk modulasi 4 PSK itu sama dengan modulasi 2 PSK, rumusnya adalah seperti itu. Setengah error function komplementer akar dari C per N over D. Sedangkan yang untuk 8, 16 PSK beda. Kenapa seperti itu? Tentunya ada penurunannya ya. Kita gunakan aja yang rumus yang udah jadi. Pokoknya ikutin. Jadi ketika ditanya error rate untuk menuju 8 PSK harus menggunakan rumus sepertiga error rate sepertiga ya, error rate sepertiga kali error function komplementer kalikan dengan C per 2,27 kalikan dengan ini. Bukan pula untuk yang 16 PSK atau 16 2M, rumusnya seperti di bawah ya. Nah, ini pun udah kita tampilkan juga, sih menunjukkan bahwa untuk tipe modulasi yang semakin tinggi, semakin level modulasi atau level jumlah simbol dan bit semakin besar, kalau level modulasi semakin tinggi, ya itu akan menghasilkan signal to noise ratio semakin kecil. Jadi untuk memperoleh atau error rate yang baik, ya maka tergantung daripada tipe modulasi yang kita pakai. Kalau kita menggunakan 4 PSK, ya hanya memerlukan katakanlah misalkan kita definisikan untuk memperoleh tahu 14 ya. Artinya kan nggak ada error tuh ya. Maka kalau kita menggunakan 4 PSK ya, kita hanya membutuhkan sekitar 12 dB error rate. 12 dB signal to noise. Tapi kalau kita menggunakan 8 PSK, kita membutuhkan lebih daripada 15 dB signal to noise. Kalau kita menggunakan 16 PSK atau 2M, maka kita harus dapat menghasilkan signal to noise hampir 20 dB. Jadi semakin level modulasi semakin tinggi, ya, maka
kita membutuhkan cara untuk dapat memperoleh S2N yang diinginkan untuk dapat menghasilkan tau yang juga lain. Kita kesulitan. Ya. Tapi intinya adalah kita mengerti bahwa ini adalah merupakan hasil daripada riset atau pengukuran, di mana error rate hasil perhitungan pasti beda dengan error rate hasil pengukuran. Ya. Garis yang padat itu adalah hasil perhitungan, garis yang titik-titik putus-putus adalah berupa putus-putus adalah hasil pengukuran. Ya tentunya kalau kita menghitung, kita menggunakan 4 PSK misalkan untuk dapat memperoleh tau 10-8 itu hanya butuh 12 dB calculated. Tapi kalau di lapangan atau dalam hasil pengukurannya kita membutuhkan sinusoid lebih besar daripada itu. Oleh karena itu daya panjang harus kita lebih besarkan lagi. Ya. Gitu konsepnya. Oke. Nah, jelaskan juga ini adalah keunggulan komparatif. Artinya kalau kita menggunakan multisimbol multibit ya, yang lebih besar, maka kita akan memperoleh apa namanya bandwidth yang semakin sempit. Ya. Bandwidth yang semakin sempit. Nah, sehingga kita mempunyai aksesiasi yang semakin cepat. Ya. Jadi kalau yang pertama menunjukkan tipe modulasi. Untuk yang dua fasa atau basic two state atau BPSK, ya. Lalu tabel yang sekarang untuk tabel yang ketiga itu adalah Nyquist bandwidth-nya adalah seperti 1/T atau D. Ya. Tapi kalau kita menggunakan level modulasi yang semakin tinggi atau multisimbol multibit, maka bandwidth-nya semakin kecil. Contoh, untuk yang 4 PSK, bandwidth Nyquist-nya adalah D/2. Berarti setengahnya daripada yang tadi. Ya, dan ini sekali lagi adalah perhitungan bandwidth Nyquist setelah modulasi atau modulation bandwidth. Ya, bukan baseband, tapi setelah modulasi. Oke, ini adalah contoh di sini. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang kelima. Ya, jadi bab 4 sudah selesai. Ya, kita bahas tentang modulasi digital sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima tentang penggunaan ortogonalitas spektrum frekuensi. Jadi sebelum membahas ini, saya akan bertanya dulu. Jadi dalam kuliah saya ini yang menjadi isu utama adalah tentang bandwidth. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan bandwidth yang sesempit mungkin. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh spectral efisiensi yang setinggi-tingginya atau jumlah bit yang ditransmisikan sebesar-besarnya. Jumlah bit per head bandwidth per detik, ya. Per detik per head bandwidth. Oke, di mana kita tahu rumusnya bahwa spectral efisiensi adalah data rate dibagi dengan bandwidth. Jadi intinya adalah itu, ya. Nah, ada beberapa cara untuk dapat kita memperoleh efisiensi atau spectral efisiensi yang tinggi. Yang pertama udah kita bahas adalah kita batasi pada bandwidth Nyquist dengan cara filtering pada bandwidth Nyquist, ya. Oke, seperti yang Lutfi bilang bahwa kita hanya cukup mentransmisikan pada bandwidth Nyquist saja. Komponen-komponen pattern yang lain itu dapat kita eliminate dengan cara kita hilangkan dengan menggunakan low pass filter. Oke. Nah, cara yang kedua untuk memperoleh spectral efisiensi yang tinggi adalah menggunakan multi-state dan multi-simbol. Udah kita praktekkan ya. 4 PSK lebih 8 PSK lebih memiliki spectral efisiensi yang lebih baik dibandingkan 4 PSK. 4 PSK lebih baik daripada 2 PSK dan seterusnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah ini, yaitu menggunakan ortogonalitas spektrum frekuensi. Ternyata spektrum frekuensi pun dapat digunakan untuk memperoleh spectral efisiensi yang semakin tinggi, yaitu dengan cara penggunaan ortogonalitas spektrum frekuensi. Jadi spektrum frekuensi dari hasil modulasi itu bersifat ortogonal karena
Itu yang kita sebut sebagai sinyal elektromagnetik yang terdiri daripada komponen listrik dan komponen magnet. Ya. Atau saya tunjukkan di sini menggunakan pen. Ya. Saya tutup dulu. Kemudian saya akan menggunakan pen. Tidak bisa dilihat ya. Jadi dari hasil modulasi kemudian dipancarkan. Oh, ini adalah antena, ya. Ini adalah antena dipancarkan oleh antena. Ini dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Dalam bentuk radiasi elektromagnetik, di mana kalau kita lihat, ya, bentuk daripada sinyal, ya, elektromagnetik seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa gambarnya bisa bagus, karena agak sulit di sini, ya. Oke. Jadi ini adalah kemudian yang ini seperti itu, ya. Atau kalau saya gambarkan nggak terlalu banyak gelombangnya, ya, cuma beberapa saja. Jadi ini adalah gini, ya. Lalu bentuknya adalah seperti ini. Ya. Lalu ini adalah, aduh. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai medan listrik. Ini kita sebut sebagai medan magnet. Ini yang kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik. Inilah merupakan yang kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik, di mana ada dua komponen, ya. Ini adalah ke sana, ya, arah daripada propagasi. Jadi propagasi gelombang elektromagnetik seperti ini ada dua komponen. Jadi kalau kita lihat, ya, pada satu titik di udara, maka kan ada dua komponen, yaitu radiasi radiasi gelombang elektromagnetik, dua komponen, medan listrik yang vertikal, medan magnet yang horizontal. Nah, ini yang disebut tadi sebagai perpendikular atau tegak lurus. Ini disebut sebagai perpendikular, tegak lurus. Jadi komponen medan listrik dan medan magnet propagasi di atmosfer itu selalu saling tegak lurus, ya, begitu. Nah, sekarang dalam pentransmisian sinyal RF ke atmosfer kita kan butuh antena, ya, butuh antena. Oke. Nah, sehingga gelombang RF yang kita berikan ke antena dipancarkan selalu sudah berubah dari sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, yaitu dalam bentuk radiasi elektromagnetik, di mana dua komponen, medan listrik dan medan magnet, ya. Ini adalah H, oke. H itu adalah medan magnet, sedangkan E adalah medan listrik, oke. Nah, sekarang ini yang kita sebut sebagai polarisasi, ya. Jadi gelombang elektromagnetik merambat di atmosfer itu akan terpolarisasi vertikal atau horizontal, ya. Jadi gelombang elektromagnetik merambat atau propagasi di atmosfer itu akan ada dua keadaan. Bisa terpolarisasi secara vertikal atau terpolarisasi secara horizontal. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang menentukan polarisasi gelombang elektromagnetik di atmosfer, di udara?
Ada yang tahu? Sekali lagi, pertanyaannya adalah siapa yang menentukan polarisasi gelombang atau magnetik di udara? Lalu, yang menentukan polarisasi gelombang apakah medan listrik atau medan magnet? Ada yang bisa tahu? Saudara udah belajar tentang elektromagnetik kan ya? Atau mungkin dari Bu siapa namanya? Bu Happy atau siapapun ya, pasti tahu. Yang menentukan polarisasi gelombang atau magnetik di udara siapa? Apakah komponen medan listriknya atau komponen medan magnetnya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ya, yang membuat dia terpolarisasi itu siapa? Yang membuat gelombang atau magnetik terpolarisasi bisa vertikal atau horizontal itu siapa? Oke, yang pertama dulu, jawabannya siapa? Komponen apa yang menentukan polarisasi? Komponen E atau komponen H? Medan listrik atau medan magnet? Yang menentukan polarisasi adalah medan listrik. Ya, lagi. Yang menentukan polarisasi gelombang atau magnetik di udara itu adalah medan listrik. Nah, sekarang siapa yang membuat gelombang terpolarisasi tersebut? Siapa? Apakah dengan sendirinya dia akan polarisasi seperti itu? Atau dapat kita tentukan? Jadi artinya, oke, saya akan menggunakan apa? Akan saya pancarkan apa gelombang microwave saya ya dengan perangkat traveling microwave dan saya menginginkan gelombang atau magnetik saya itu propagasi di atmosfer terpolarisasi secara vertikal. Ya. Atau di tempat lain saya akan menggunakan polarisasi horizontal. Nah, sekarang siapa? Bagaimana caranya kita melakukannya? Halo, sudah tahu? Pasti sudah belajar tentang antena, tentang medan elektromagnetik ya dari dosen-dosen ternama di Politeknik. Pasti bisa menjawab. Atau mungkin nggak diajarin, saya nggak tahu. Yang gini-gini biasanya tuh kalau dosen itu nggak ngeh gitu ya. Taunya cuma rumus aja nggak begitu. Tapi nggak tahu prinsipnya seperti apa. Ya, dia bisa nulis rumus, wah rumit lah begitu. Lalu kalau ditanya siapa yang menentukan polarisasi gelombang? Bingung. Karena ini biasanya orang-orang lapangan yang ngerti nih. Lalu gimana caranya? Kalau misalkan saya menginginkan gelombang saya itu terpolarisasi secara vertikal atau horizontal, orang lapangan juga yang ngerti. Nah, disitulah kamu harus tahu. Ya, jadi kalau ditanya di lapangan itu, kamu pakai polarisasi apa? Wah, ntar rumusnya saya buka dulu. Nggak perlu. Ya, nggak akan nggak, cuma tambah bingung. Oke, jadi yang menentukan polarisasi gelombang adalah medan listrik. Lalu yang menentukan apakah dia harus terpolarisasi vertikal atau horizontal adalah antena. Jadi kalau antena kita pasang, misalkan antena Yagi lah ya. Antena ini saya pasang secara vertikal, ini vertikal, maka di ujung sana, ini adalah pemancar, di penerimanya itu harus pasang juga secara vertikal. Ya, ini sama-sama vertikal. Nah, antena ini yang kita pasang vertikal pasti akan membuat polarisasi gelombang magnetik juga terpolarisasi secara vertikal. Nah, kalau saya buat secara horizontal, ya secara horizontal misalkan begini, di sana pun harus sama-sama secara horizontal. Maka gelombang kita akan terpolarisasi secara horizontal. Ya, oke. Jadi vertikalnya tuh di sini, vertikalnya tuh di horizontal, medan medan apa magnetnya di posisi vertikal. Nah, siapa yang menentukannya adalah antena, gitu ya. Oke, ini hanya sekedar apa namanya penjelasan singkat saja. Nah, sekarang kita kembali ke kuliah kita, ya, ke materi kita.
ini. Yang mana tadi ya? Nih, betul. Nah, eh, bentuk ortogonalitas spektrum frekuensi tersebut dapat kita gunakan untuk membawa carrier, ya. Ini, ya. Jadi bentuk spektrum otomatis ya di udara seperti ini. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal. Dan kita sudah tahu tadi, saya jelaskan bahwa yang vertikal ini merupakan medan listrik, yang horizontal merupakan medan magnet. Yang menentukan polarisasi adalah medan listriknya. Siapa antena? Jadi kalau antena dipasang vertikal, maka gelombang otomatis kita akan terpolarisasi secara vertikal. Nah, spektrum gelombang vertikal dan horizontal selalu bersifat ortogonal. Ortogonal itu artinya tegak lurus satu sama lain. Karena tegak lurus satu sama lain, maka antara vertikal dan horizontal itu betul-betul terisolasi, nggak nyampur, ya, nggak nyampur atau nggak saling interferensi. Idealnya dia itu betul-betul tidak interferensi antara yang vertikal maupun yang horizontal, karena masing-masing selalu tegak lurus atau namanya ortogonal. Nah, sifat ortogonalitas inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membawa informasi. Jadi informasi dapat dikirim menggunakan polarisasi vertikal dan atau menggunakan polarisasi horizontal. Ya, atau kedua-duanya bisa kita pasang. Jadi kalau kita mau transmisikan order 1-2 megabit per second dapat kita tumpangkan pada spektrum, ya, yang vertikal dan satu lagi yang horizontal, bisa, ya. Jadi dua-duanya antena itu ada, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Nah, persoalannya adalah apakah ada jaminan, ya, di udara nanti betul-betul masing-masing itu akan tetap konsisten saling ortogonal. Karena bisa jadi, ya, karena pengaruh daripada atmosfer, ya, yang tentunya tidak homogen dan juga tidak ideal, maka akan terjadi saling interferensi. Ya. Yang vertikal dia berubah menjadi horizontal, horizontal berubah menjadi vertikal. Itu yang disebut sebagai transpolarisasi. Yang disebut sebagai transpolarisasi. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya tentunya akan kacau, ya, akan kacau lah kami kita. Ya, karena P bercampur dengan H. Oke. Namun secara konsep ini dijelaskan, ya, bahwa kita dapat memanfaatkan sifat ortogonalitas ini untuk memperbanyak atau untuk meningkatkan spektral efisiensi atau jumlah bit yang ditransmisikan pada detik pada spektrum semakin banyak, semakin besar, karena data rate yang kita kirim di double, ya, yang biasanya satu sekali kita dapat sekaligus kirimkan dua kalinya, ya. Nah, itu hanya sudah konsep sebetulnya, tapi dalam prakteknya, ya, prakteknya itu ya saya belum pernah menjumpai hal seperti itu, ya. Jadi dalam prakteknya itu tetap, ya, satu polarisasi kita gunakan untuk mentransmisikan satu baseband signal, ya. Misalkan yang satu menggunakan vertikal, ya, di stasiun lain menggunakan yang horizontal. Jadi nggak bisa sekaligus dua-duanya kita pakai karena khawatir terjadinya transpolarisasi, ya. Seperti ini nih. Karena itu, kalau ada jaminan, ya, bahwa sifat ortogonalitas gelombang otomatis ini betul-betul bagus, kan tadi katakan tentukan oleh antena, ya kan? Jadi antena dapat menentukan dia vertikal atau horizontal. Nah, kalau mau dua-duanya, berarti antena itu dipasang secara vertikal dan horizontal. Contoh antena apa yang seperti itu? Kasih tahu, antena apa yang sekaligus dia dipasang dalam satu aksis, dalam satu sumbu, itu dia
terpasang secara vertikal dan juga secara horizontal. So, kamu udah pernah belajar antena belum? Halo? Saya nanya nih, jujur aja. Udah dapat kuliah tentang antena? Halo? Ada yang Enggak, jawab. Pak. Udah. Berarti tahu antena apa yang dapat terpasang secara bersama-sama, vertikal dan horizontal. Contoh antena apa? Antena log periodik. Antena log periodik itu dapat dipasang, dua-duanya nyatu. Artinya yang satu secara vertikal dalam satu sumbu, satu lagi secara horizontal. Nah, ini dapat kita pasang ya apabila betul-betul si antena tersebut dia memiliki faktor decoupling atau SPD yang baik. Artinya antara vertikal dan horizontal terisolasi betul. Berapa? Antara 15 sampai 20 dB. Nah, kalau antena yang saudara desain dan bikin itu mempunyai apa namanya properti seperti itu, maka ini dapat digunakan untuk tadi mentransmisikan secara bersama-sama untuk memperoleh spektrum efisiensi yang semakin besar. Tapi kalau tidak memiliki ya decoupling atau cross polarization yang baik, tidak antara 15-20, tapi mungkin kurang daripada 15 dB, kurang daripada 10 dB, ya jangan dipakai. Pasti akan menjadi masalah. Nah, pertanyaan saya lagi, kalau saya pernah belajar antena, bagaimana caranya kita untuk mengetes ini? Atau mengukur faktor decoupling atau cross polarization. Pernah ngukur nggak di lapangan? Saudara dapat pengukuran antena nggak? Halo? Halo? Udah pernah? Pernah dapat? Saudara pernah ngukur gain antena atau apa namanya? Gain antena atau cross polarisasi antena tambah lagi dengan pattern bentuk pattern antena pernah ngukur itu? Ya nggak tahu saya. Ya udah lanjut ya. Ini sulit kita komunikasi sulit sekali. Baik, kita lanjutkan saja ya. Saya perlu nanya supaya dapat gambaran informasi bagaimana bahan saya dapat saya sampaikan. Tapi kalau enggak ya bagaimana saya sampaikan ya. Karena mata kuliah yang disampaikan itu biasanya itu ada namanya prerequisite. Prerequisite adalah pemahaman atau materi yang pernah didapatkan itu sebagai dasar pengetahuan untuk lanjut ke kuliah atau mata kuliah yang lebih tinggi gitu loh. Atau sejarah tidak masalah, pokoknya ada bahan sebelumnya ya. Itu namanya prerequisite. Baik, kembali ke gambar di sini. Jadi kalau kita ya secara ideal kita dapat melakukannya, artinya adalah kita dapat bikin antena, desain antena yang betul-betul sempurna, ya, di mana antena tersebut memiliki cross polarisasi yang sangat bagus, antara tadi 15 sampai 20 dB, bagus sekali, karena biasanya dalam praktek itu jarang, seperti itu. Umumnya di bawah 10 dB, adalah cuma 6 dB, 5 dB, ya. Ngapain kita melakukan menerapkan konsep ini ya. Tapi secara konseptual ini dapat diterapkan hanya dengan satu ya carrier osilator ya kita dapat sekaligus mentransmisikan 4 buah baseband ya. Yang 2 baseband pertama kita menggunakan carrier yang berbeda fase 10 derajat, yang 2 baseband yang lain kita menggunakan polarisasi yang berbeda, yang satu vertikal, satu lagi yang horizontal. Nah, sekaligus kita transmisikan dengan satu buah antena. Antenanya sudah lihat di atas sana, ya. Ada yang vertikal, ada juga yang horizontal. Nah, maka dalam saat yang sama kita dapat mentransmisikan sekaligus 4 baseband signal. Ini kan sungguh sesuatu yang sangat menguntungkan sekali ya. Secara konseptual itu dapat lakukan seperti itu. Namun secara praktek atau dalam prakteknya ini saya belum pernah mendapatkan atau melihat ya implementasi seperti ini. Jadi ini hanya sekedar konseptual saja.
Kenapa? Karena alasannya tadi, ya, nggak ada jaminan desain antena kita betul-betul sempurna. Nggak ada jaminan atmosfer kita itu betul-betul ideal. Karena atmosfer itu dapat mengubah apa namanya polarisasi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara tersebut. Yang dipancarkan vertikal bisa jadi sampai sana jadi horizontal. Dan tentunya kan bisa diterima kan oleh antena lawannya. Karena kedua antena baik di pemancar maupun di penerima itu harus satu bidang polarisasi. Jadi nggak boleh di pemancarnya kita pasang dengan bidang polarisasi vertikal, di penerimanya kita pasang dengan apa antenanya dengan bidang polarisasi horizontal. Itu namanya cross polarisasi dan nggak mungkin yang terjadi atau tadi masuk ya. Jadi ada apa namanya? Tadi yang pertama untuk meningkatkan spektral efisiensi menggunakan request filtering memanfaatkan sifat organitas gelombang. Yang berikutnya adalah dengan merencanakan ya frekuensi dari bandwidth yang kita peroleh. Ya. Jadi kalau saudara akan membangun suatu jaringan radio microwave atau radio yang lainnya selain microwave, sama kita membutuhkan namanya frekuensi. Nah, band frekuensi yang kita peroleh dari yang berwenang, ya, kalau microwave berarti di band frekuensi microwave, ya, itu di atas 1 giga, ya, sampai beberapa giga ke atas. Nah, setelah dapat band frekuensi atau bandwidth, maka kita rencanakan. Artinya kita alokasikan kanal-kanal frekuensi yang mau kita gunakan. Jadi dalam satu jaringan bisa jadi kita menggunakan lebih daripada 10 kanal frekuensi. Nah, pengaturannya tentunya ada satu cara, ya. Jadi nggak bisa, misalkan sekarang saya gunakan kanal frekuensi satu, yang berikutnya ya sembarangan aja lah pokoknya, ya. Semau kita gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena kita akan ingin memanfaatkan band frekuensi atau bandwidth frekuensi yang kita peroleh agar supaya dapat diakomodir dengan kanal-kanal yang semakin banyak. Caranya gimana? Caranya adalah band frekuensi yang kita peroleh itu dibagi dua dulu. Lalu kita terapkan metodenya, ada yang double plan, ada yang interlace plan. Double plan seperti contoh yang di atas. Interlace adalah contoh yang di bawah. Kita lihat. Kalau yang double plan itu kan untuk kanal nomor satu misalkan. Ya, kanal nomor satu. Setelah kita bagi dua, yang A yang kita sebut sebagai lower band, yang B kita sebut sebagai upper band. Lower band kita pasang pada pemancar, ya. Jadi dari sini going kita menggunakan upper band, yang baliknya kita menggunakan yang apa? Yang berangkat dari sini kita menggunakan yang lower, yang A, band yang A, sedangkan dari sana ke sini kita menggunakan yang band yang B, ya. Yang disebut sebagai lower band dan upper band. Jadi satu bandwidth kita bagi dua, ya, bagi dua, yang lower sama yang upper atau A dengan B. Yang masing-masing kita terapkan atau akomodasikan kanal-kanal yang kita pakai. Kalau kanal satu kita terapkan pada A sebagai frekuensi untuk pancarnya, ya, maka lawannya itu adalah kanal satu aksen sebelah sana yang berada pada band yang upper. Kalau kita menggunakan selanjutnya kanal nomor 2, maka pasangannya adalah kanal nomor 2 aksen yang frekuensinya berada pada upper band. Seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita menentukan frekuensi kanal, kita harus tahu dulu, kita menggunakan modulasi apa. Lalu kapasitas transmisi kita berapa. Nah, sehingga
untuk setiap kanal yang kita desain tersebut akan tahu berapa bandwidth yang dibutuhkan. Nah, bandwidth yang dibutuhkan itu kan berada pada bandwidth yang kita peroleh tadi, yaitu pada upper band atau pada lower band-nya kan ya. Nah, kalau kita atur seperti itu, maka kita akan memperoleh optimalisasi yang baik. Artinya dapat kita mengoptimalkan bandwidth yang kita dapat dari otoritas tadi. Ya, apakah itu jumlahnya jadi 10 kanal, atau lebih atau kurang, tergantung daripada lebar bandwidth yang kita peroleh. Itu kan. Tapi intinya bahwa setiap kanal, ya, atau kanal-kanal yang mau kita terapkan, kita harus tahu dulu, pertama, modulasinya apa. Kedua, apa kita menggunakan apa tadi ya, balik saya. Polarisasi apa? Apakah vertikal atau horizontal? Di sana dijelaskan ya, ada H, ada V kan ya. Ini tergantung daripada desainnya. Di lapangan apakah dia menggunakan vertikal atau horizontal, terserah yang engineer yang implementasi di lapangan. Berdasarkan apa kajian atau informasi yang diperoleh tentang bagaimana sifat atau lingkungan RF sekitarnya, sehingga dia dapat menentukan, oh saya menggunakan yang vertikal saja untuk yang link yang ini, dengan link yang lainnya kita menggunakan yang horizontal, gitu ya. Oke, apakah saya perlu menggunakan apa namanya? Dan lagi ya, ini saya stop dulu ya, saya stop dulu. Oke, lalu saya gunakan pen lagi, kan ini, sorry. Oh, ya. Jadi, gini, ya. Jadi kita menggunakan double plane atau half plane. Umumnya adalah menggunakan double plane. Kenapa? Karena apa? Kemungkinan terjadi interferensi antara kanal itu semakin kecil. Yang disebut sebagai adjacent canal interference itu semakin kecil kalau kita menerapkan metode yang double plane. Kalau yang interlace, kita dapat lihat dari gambar tadi, itu kan kanal antar kanal itu akan saling, meskipun nggak banyak, akan saling akan saling overlap. Nah, overlap itulah ya, kalau polarisasi gelombangnya kurang bagus, maka akan menyebabkan namanya interferensi. Ya. Oke, jadi asumsinya kita menggunakan metode apa namanya double plan. Menggunakan. Jadi kalau kita punya satu band frekuensi yang kita peroleh dari otoritas yang atau frekuensi adalah Kominfo tentunya ya. Nah, kita nggak bisa apa namanya menentukan sendiri. Yang kita sebut kita bagi dua. Ini yang subband namanya. Ini satu band namanya subband. Subband A yang lower dan subband B. Ya, subband ini yang lower band. Ini yang upper band. Terima kasih ya. Oke. Nah, misalkan kita akan bangun jaringan radio microwave yang kita tidak tahu berapa jumlah kanal yang dapat kita komunikasi pada bandwidth yang kita punya, misalkan dari frekuensi 1700 mega sampai dengan 1900 mega. Berarti berapa bandwidthnya nih? Di sini kita punya bandwidth 200 MHz, ya kan? Ini adalah mega. Tengahnya pasti di 1800, ya kan? Oke, kita mulai dulu. Sebelum itu kita ingin tahu bahwa kita menggunakan modulasi 4 PSK misalnya. Lalu data rate-nya yang mau kita, atau baseband yang mau kita ambisikan kapasitasnya adalah baseband-nya adalah order 1.
Kali 1 berarti berapa? 2 Mbps. 2 megabit per second. 2 Mbps. Ya, menggunakan modulasi 4 PSK. Ya, kenapa? Oke, kita lanjut ya. Misalkan untuk kanal yang pertama, ini kanal 1. Selagi kita menggunakan metode double plan ya. Ini untuk yang vertikal polarisasi, ini untuk yang horizontal polarisasi. Tinggal pilih mau yang vertikal horizontal di frekuensi tersebut. Misalkan di frekuensi 1725. Ini satu frekuensinya ya, di 1725 MHz. Lalu kita menggunakan 4 PSK. Berarti kalau 4 PSK, bandwidth nucleusnya itu berapa? Bandwidth nucleus atau bandwidth modulation-nya berapa? Rumusnya adalah D per 2. Sama dengan berapa? Kalau 2 megabit berarti 1000 Hz. Nucleus bandwidth-nya ya. Lihat di tabelnya. Oke. Nah, berarti bandwidth ini adalah 1000 Hz. 1000 Hz. Atau 1 mega. Ya. Nah, berarti kalau frekuensi awalnya adalah 1725, berarti di sini berapa frekuensinya? 1725 tambah 500, di sini 1725 minus. Nah, lawannya ada di sini. Ada di sini. Kalau ini kita sebut sebagai channel 1, kalau kita sebutin sebagai channel 1, maka di sini adalah channel 1 absen. Ya. Lalu jaraknya frekuensinya berapa nih dari sini ke sini? Ini yang kita sebut sebagai duplex frekuensi. Duplex frekuensi berapa? Ya, tergantung di band frekuensi berapa kita kerja dan sudah bisa melihat di ITU standar. Karena kita kerja di band frekuensi 2 GHz, itu kalau nggak salah beda frekuensi atau duplex frekuensinya adalah sekitar, kalau nggak salah ya, ini sebetulnya sembarangan jadi masalah juga. Ini kalau nggak salah 100, ya katakanlah 120 lah ya, megahertz. Berarti frekuensi yang di A, yang TX, ini kan tuh yang TX nih. Dan yang RX bedanya nggak 120 megahertz. Berarti di sini frekuensinya adalah berapa? 725 tambah dengan 120. Jadi berapa? 1845. 1845 MHz. Ya kan? Jadi kalau di sini frekuensinya kita tentukan 1725, maka lawannya adalah di channel 1 aksen, frekuensinya adalah 1845. Jadi jaraknya yang kita sebut sebagai duplex frekuensinya adalah 120 MHz. Ya. Nah, kalau kita mau pasang lagi yang channel 2 sini misalkan ya. Udah channel 2, channel 1 udah, sekarang channel 2. Channel 2 berapa frekuensinya? Ya, berarti ada namanya ini, ada namanya apa yang kita sebut sebagai spacing. Yang kita sebut sebagai spacing channel atau jarak antar kanal. Spacing channel jarak antar kanal berapa? Ya, kita lihat di sini aja ya.
Kalau kita punya 120, maaf, kalau kita punya, ya, bandwidth-nya adalah tadi berapa? Bandwidth-nya adalah 1 MHz, ya. Lalu frekuensi yang berikutnya adalah jatuh di frekuensi berapa? Yang channel 2, ya tergantung daripada berapa frekuensi jarak antar kanal yang kita tentukan. Misalkan jaraknya kita tentukan adalah 7 mega. Ininya adalah 7, spacing kanalnya adalah 7 MHz. Ini adalah 7 MHz. Ya. Nah, berarti jarak frekuensinya bisa kita hitung. Kalau di sini tadi adalah 1,17. Bukan. Yang dapat 45 kan karena duplak ya. Ini adalah, tadi bandwidth adalah 1 mega kan. Ya. Nah, berarti di sini tambah 500, 17,75 di sini. Ya. Di sini tambah 7 mega berapa? Ya. Itu aja. Tambah 500. Oke. Nah, berarti frekuensi yang kanal keduanya adalah 500 tambah 500 1 mega tambah 7 mega berarti berapa? 8 mega. Mega tambah 8 mega. 1725 tambah 8 mega berapa? 1725 tambah 8 3 1 3 17 gitu kan. Jadi di sini ada 17 33. Itu aja. Lawannya yang di sini ya, yang di upper band lawannya frekuensinya channel 2 asen. Frekuensinya adalah ini 17 berapa? 17,33 tadi tambah dengan ini 120 ya. Jatuh di mana? Gitu aja seterusnya ya. Nah, sampai kanal-kanal tersebut dapat atau dapat diakomodir pada band frekuensi yang kita peroleh tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih? Nah, jadi bisa jadi misalkan ada 10 kanal di A, 10 kanal di B, ya kan? Lalu implementasinya gimana? Misalnya mulai dari stasiun A menggunakan kanal 1, apakah stasiun yang B yang berikutnya menggunakan kanal 2, yang berikutnya ada kanal 3, kanal 4, dan seterusnya, atau gimana? Nah, di sini ada cara. Ya. Intinya adalah jangan sampai terjadi interferensi antar kanal. Jadi kalau stasiun yang pertama, A, misalkan mulai dari Bandung sampai Surabaya nanti ya, yang Bandung stasiun yang pertama, saya terapkan kanal frekuensi nomor 1 untuk pemasangan, untuk berangkat ke sana. Sana itu artinya ke lawannya. Di lawan frekuensi aksennya yang ada di band B. Ya, toh? Lalu stasiun berikutnya, ini jangan menggunakan kanal nomor 2 karena masih berdekatan. Ya meskipun sudah dipisahkan 7 mega tadi, tapi bisa jadi terjadi interferensi. Sebaiknya menggunakan kanal yang kita lompati satu. Satu, kita lompat. Dua, kita lompati. Kanal nomor 3 yang kita pakai. Stasiun berikutnya kita lompatin lagi satu kanal. Berarti 3, 4. Ya, kanal nomor 5 yang kita pakai. Gitu, dan seterusnya. Nah, kalau jaringan tersebut tuh luas, misalkan satu pulau Jawa misalkan ya, pasti kita butuh kanal yang banyak dan nggak mungkin masing-masing kita buat unik karena kita terbatas bandwidth yang kita peroleh. Lalu bagaimana caranya agar supaya kanal-kanal tersebut bisa kita terapkan, kita bisa implementasikan? Gimana caranya? Saudara pernah belajar mobile? Halo, Anda pernah belajar komunikasi mobile seluler? Tolong dijawab, iya atau enggak? Gak usah malu ya, gak usah pura-pura tahu tapi enggak, bilang aja supaya saya bisa gambaran untuk selanjutnya gitu loh. Kamu pernah belajar mobile nggak?
Apa pernah belajar mobile? Halo? Kamu masih dengar saya? Masih mendengarkan? Masih? sih Pak. Ya, saya tanya, tinggal jawab aja iya atau tidak. Pernah belajar tentang komunikasi seluler? Sedang Pak. Sedang. Oke, nah kasus kamu gimana caranya? Pasti udah bahas nih. Dengan Pak Parudi bukan? Dengan Halo? Pak Utomo. Oh, nah, namanya apa nih? Kalau seperti itu proyeksinya ini, berarti nomor 2, ini nomor 3 kan beda-beda. Nggak bisa kita terapkan proyeksi yang sama. Akan terjadi namanya interinterferensi. Satu sel nggak boleh interferensi dengan sel yang lainnya. Caranya gimana? Caranya kita bedakan frekuensi kerjanya. Ya. Tapi kan kalau selnya tuh banyak, kita butuh frekuensi yang makin banyak. Recording in Untuk progress. mencegah terjadinya interinterferensi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi kalau sudah tanya, saya tanya di ujian sudah bisa bikin kayak begini. Tentunya nggak mungkin frekuensinya sama. Saya bedain. Kapasitas juga nggak mungkin saya bikin sama. Pasti saya bedain. Tapi konsep caranya sama seperti ini. Pertanyaan saya, sanggup? Halo? Saya nanya, sanggup nggak? Kalau sanggup, saya munculkan di ujian. Kalau nggak saya munculkan. Sanggup nggak? Halo? Ini yang ada jawab, saya munculkan ya. Kalau sudah bilang nggak saya Ya, munculkan. Pak. Hah? Sepertinya kurang sanggup, Pak. Kurang sanggup. Oke, ini berarti nggak ada dalam ujian, tapi sudah ngerti kan ya intinya ya. Intinya sebenarnya sudah saya ajarkan. Mudah-mudahan bisa makanya itu tadi saya katakan bahwa kalau belajar itu kita kaji lagi. Saya juga begitu dulu waktu saya kuliah. Ya. Jadi nggak cukup hanya apa namanya lihat fotokopi doang gitu. Apalagi kalau sudah nanti misalkan dapat kesempatan sekolah di luar ya, di Amerika coba kamu rasakan sendiri. Bagaimana ya kita tuh harus betul-betul mandiri. Nggak punya teman ya, semuanya bule ya. Masa bentar-bentar kamu mau sama bule? Excuse me, saya nanya ini boleh nggak? Malu dong. Mereka sendiri antara teman tuh nggak pernah kelihatannya tuh saling nanya, saling apa namanya nyontek tuh nggak ada. Masing-masing aja kan dia. Dan umumnya memang mereka biasa seperti itu. Dan karena biasa berarti udah biasa, udah bisa. Ya, nah coba kebiasaan itu, budaya itu kita terapkan di negeri kita. Dari dulu saya bilang kayak begini sulit banget ya. Kenapa saya ngomong? Karena saya udah alami sendiri. Bagaimana rasanya sekolah di luar negeri saya, ya, di mana teman-teman saya semuanya bule, dan saya sendiri orang yang berkulit kayak begini, ya tentunya juga punya harga diri dong. Kalau teman-teman saya nanya, benar-benar saya nanya, ini kok ngapain orang ini gitu kan? Karena mereka sendiri nggak pernah seperti itu. Ya kita fight ya dengan cara hard work. Kita kerja keras lah ya untuk bisa mengerti sesuatu. Nggak ngerti nanya aja sama dosennya. Di sana bebas kok. Saya tuh pernah bahkan cerita sedikit ya. Saya tuh di apa uh, minta kalau di sana tuh namanya dosen. Itu mereka tuh menyediakan dalam 1 minggu itu mungkin dua hari ya. Kantornya tuh dibuka, open house gitu. Jadi kantornya itu dibuka pintunya,
dan dia duduk di situ menunggu mahasiswanya yang mau bertanya sesuatu, itu wajib di sana. Nah, kalau nggak bisa datang pada hari itu, kan ada kuliah misalkan, kita bisa bikin appointment sama dia, ngomong, maaf, Tuhan saya akan ketemu, tapi saya nggak bisa. Saya bisanya hari ini jam sekian. Catat sama dia, catat sama sekretarisnya. Nah, suatu ketika saya bikin janji, saya yang ketemu untuk membahas sesuatu yang saya nggak paham gitu loh. Kalau di kelas kan ya kadang-kadang kan malu ya kan. Tapi kalau langsung sama dosennya secara face to face kan lebih lebih bebas gitu. Nah, saya bilang saya nggak bisa hari ini, saya bisanya hari lain kan. Kemudian, oke, kalau gitu kita bikin appointment aja, bikin janji bahwa hari itu saya akan menjumpainya pada jam sekian. Ya, nah karena sudah lewat 1 pekan dan saya kesibukan yang lain, saya lupa bahwa saya punya janji ketemu sama beliau itu. Nah, beliau itu menyediakan waktu yang saya janjikan. Nah, gimana caranya? Karena saya nggak datang, saya ditelepon lah sama sekretarisnya. Saya kaget juga ditelepon sekretarisnya, dia bilang sekretarisnya itu, kamu punya janji nggak sama dokter ini? Apa ya janji? Saya minta satu sedikit agak, ya maklum lah orang kita kan biasa kayak begitu kan. Saya sedikit ya istilahnya ngahuleng gitu, ya janji apaan gitu. Tapi akhirnya saya juga nyambung, oh iya saya punya janji sama dia. Iya saya punya janji, kalau nggak salah hari ini kan jam sekian, betul. Bisa nggak ketemu karena uh, profesor ini sedang menunggu gitu. Ya udah, saya segera aja, saya berangkat ke kampus dan menemui dia. Ya udah, jangan ada masalah, ya. Karena budaya kita memang nggak seperti mereka, ya. Budaya on time itu di kita tuh nggak bisa. Tapi ya mereka paham dan maklum, ya masih menerima, kemudian membahas, ya apa yang menjadi masalah, saya tanyakan dan saya jelaskan. Dia jelaskan dengan baik, dengan detail sampai saya mengatakan mengerti. Nah, mengertinya mereka tuh beda dengan kita. Nah, di sini, ya, kalau saya ngajar di kelas, misalkan di kelas ya, bukan secara daring seperti ini, tapi saya luring di kelas, itu kalau saya tanya, ngerti nggak ada yang jawab iya atau tidak, diam semua. Itu kan bagi dosen tuh jadi bingung, padahal dosen tuh kalau nanya tuh pengen feedback, pengen umpan balik gitu. Kalau nggak ngerti, oh ternyata ini yang kurang pahamnya, saya ulang-ulang lagi. Tapi kalau mengerti ya udah berarti paham kan ya. Tapi kan jujur mengertinya tuh. Nah kalau di kita tuh nggak ada jawaban tuh, bingung jadinya kita. Mau gimana gitu. Kalau nunggu terus diam sampai akhir akhir kelas ya diam semua. Ya artinya nggak selesai lah materi kuliahnya. Ya. Karena ada apa namanya sedikit ngomong ya. Karena ada namanya tuh pepatah mengatakan ya kalau kita hanya melihat saja maka kita akan lupa. Supaya nggak lupa ya kita dengerin, mendengar ya dengan baik. Artinya kita lihat dosen menerangkan dan kita mendengarkan apa yang dia terangkan. Sampai kita ingat, sampai pulang kita masih ingat, ya kita udah lihat ada kesan, kemudian ada informasi, kita ingat informasi tersebut kita simpan dalam kepala kita. Apakah itu jaminan kita tuh ngerti kalau kita belajar tentang ini misalkan yang kita bahas? Hanya cukup lihat dan cukup dengerin omongan saya. Apakah udah ada jaminan kamu bisa mengerjakan soal tentang ini? Belum ada jaminan. Kalau kamu nggak mengerjakannya, you have to do it. Artinya exercise. Ya, do it sendiri di rumah. Otak, 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 otak. Oh, ternyata begini ya udah. Kalau kamu udah begitu, baru kamu bisa bilang understand. I understand. Ya. Nah, kalau di kita tuh kan mengerti nggak mengerti itu bingung gitu loh. Itu memang udah budaya di Indonesia. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan di dosen itu mengerti, kalau di pasar mengerti, ya, tapi nggak jelas itu. Atau nggak jujur. Padahal sebetulnya itu nggak paham. Ingin minta penjelasan lebih banyak, cuman malu mungkin sama temennya dan sebagainya. Ya udah, ya. Jadi kalau ini nggak paham, ya udah ini kita lewat saja. Ya, lalu kita lanjutkan pada bahannya dikit lagi. Ya,
Sekarang udah jam 5:20 nih. Lanjut tambahan ya, ada bahan satu lagi. Cepetin aja ya, yang lebih cepat. Oke, ini yang tadi, ini hanya informasi ya, karena saudara nggak akan saya munculkan ujian, karena memang waktunya agak lama nih ngerjain ginian ya, karena satu persatu ya, karena kamu harus melakukan. Ya, that's it. Tadi adalah bahan penjelasan tentang apa ya? Kalau tentang ini kita persempit lagi. Kan kita udah paham bahwa minimum bandwidth nih request, ya toh? Bandwidth request yang udah kita bahas tadi, itu bisa kita sepitin lagi hingga 20%. Jadi, ya itu. Recording in progress. Nah, ini kan dapat merusak informasi. Karena apa? Karena informasi kontennya semakin berkurang. Ya, request mengatakan itu sudah batas minimum tuh. Kenapa mesti diperas lagi gitu loh? Iya, karena itu tadi ya, dalam digital communication yang menjadi isu utama adalah bandwidth gitu loh. Bagaimana seorang engineer itu dapat menciptakan ya suatu teknologi yang dapat membuat efisien bandwidth, penggunaan bandwidthnya. Itulah kira-kira. Nah, ini satu metodenya. Reduce bandwidth passive keying atau RBPSK. Nah, ini kalau kita menerapkan ginian, mesti dilengkapi lagi dengan rangkaian namanya regenerator, equalizer, dengan transversal dan recursive filter. Wah, ini lebih rumit lagi. Ya. Secara matematik ini rumit. Filternya bukan filter biasa. Ya. Tapi tujuannya adalah memang untuk mereduce atau mengurangi bandwidth yang udah kita ketahui adalah bandwidth logis, kita peras lagi gitu loh ya, yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi bit error rate karena konten informasi semakin berkurang kan ya. Nah, yang dapat dikompensasi dengan rangkaian namanya regenerator equalizer. Biasanya di lapangan orang bilang equalizer aja. Ada kasarnya enggak gitu kan ya. Cuma gitu doang. Oke, ini lanjut ke sini. Bab 6. Ini kan semuanya 9, tinggal 3 lagi, tapi cepetan aja lah. Ini standar objektif. Jadi kita tahu bahwa kualitas transmisi digital itu sama hanya pada analog adalah S2N, kan? Di mana dalam digital dinyatakan dalam bit error rate yang dapat dihitung dari rumus tengah error function, komplementer dan seterusnya, tergantung daripada signal to noise-nya. Ya. Nah, di bawah itu ada tabel yang menunjukkan standar kualitas dan standar availabilitas. Jadi kalau saudara bangun suatu sistem radio link microwave, itu harus mengikuti standar kualitasnya kayak gimana, standar availabilitasnya kayak gimana, yang menurut rekomendasi 957 CCATT. Nah, ada 2 kolom, error rate dan during less than. Jadi kualitas ya itu boleh 10⁻³ untuk waktu 5 kali 10⁻⁴. Dan boleh ya memperoleh kualitas 10⁻⁷ untuk 10⁻² setiap bulannya. Availabilitasnya boleh 10⁻³ itu kan batas outage ya, boleh ya. Kalau kita mengalami putus, mati karena average-nya adalah 10⁻³ boleh, asalkan lamanya cuma 0,3 kali 10⁻² setiap tahunnya. Ya. Jadi ini akumulasi. Jadi mungkin bulan Januari terjadi mati sedikit, bulan Februari juga terjadi karena suatu fading dan sebagainya, mati juga sedikit, dikumpulin setiap tahun itu adalah lebih 0,3 kali 10⁻² waktunya. Tinggal kalikan aja. 0,3 kali 10⁻² kalikan dengan satu tahun. 1 tahun 12 bulan, 365 hari. Ya.
Ini cuman satu lembar aja. Kalau ingin tahu lebih detail, silakan masuk ke situsnya ICATT atau ITU. Nah, sambil laku digital drilling di bawah kondisi beroperasi. Jadi, sistem komunikasi radio, ya, selama menggunakan RF atau atmosfer sebagai media propagasinya, maka tidak akan lepas dari gangguan propagasi yang disebut perturbasi propagation. Nah, seorang namanya Giger dan Barnett, orang Amerika, itu yang pertama kali mereka tuh melakukan eksperimen dan riset eksperimen tentang bagaimana sih ya udara itu sebetulnya dia dapat mengganggu komunikasi. Kemudian dia lakukan di lab. Pemancar penerima dia taruh dalam satu meja, ya. Kemudian pemancar nyalakan, ngirim sinyal dengan level tertentu. Kemudian di ujungnya, di penerimanya, di perangkat RX-nya, dia pasang barometer. Nah, hasilnya saya tunjukkan pada kurva itu. Nah, kurva hitam itu menunjukkan hasil plot pengukuran tau ya untuk kondisi di mana level carrier yang diterima kita simulasi ya dari 30 kurangin lagi 5 dB menjadi 25, atenuasinya tambah lagi menjadi 30, kurangi tambah 30, tambah 5 lagi 35. Nah, ketika ya redamannya kita pasang 5 dB, ini menghasilkan error rate masih 10 minus 8. Apalagi kalau misalkan redamannya kurang daripada 35. Nah, tapi ketika kita tambah 5 dB lagi, yaitu ketika pada 40 dB redaman, itu error rate-nya jadi 10 pangkat minus 3, mati error kita. Gitu ya. Nah, kemudian dia plot. Tiap titik yang dia peroleh ya untuk beberapa redaman dari mulai 20, 25, 30, 35 dan seterusnya, hasilnya dia tulis, kemudian dia plot menjadi hasilnya kurva yang padat. Nah, setelah itu kemudian dia bawa ke lapangan. Bawa ke lapangan, ya, lakukan yang sama, cuman ini real di lapangan. Dia pasang pemancar penerima, ya, satu tempat, dan dia catat. Ternyata hasilnya tuh nggak linear, ya, titik-titik. Karena tergantung daripada cuaca, tergantung daripada waktu, ya, keadaan, dan sebagainya. Nah, kemudian, ketika ya, redaman itu kita naikkan terus, ketika naikkan terus, ternyata nggak linear seperti hasil yang tadi, yang hitam tadi. Itu selalu dia akan jatuh pada 40 dB redaman, memperoleh namanya error rate 10 minus 3. Atau yang disebut sebagai outage, batas daripada outage. Nah, dari hasil eksperimen ini, dari hasil eksperimen yang dilakukan sama si Barnett sama si Giger ini, menyimpulkan bahwa, oh kalau begitu, redaman 40 dB itu akan menyebabkan putus hubungan atau link itu akan mengalami outage ataupun putus. Nah, inilah yang dikatakan akhirnya yang disebut sebagai sebuah fenomena yang kita kenal sebagai fading, ya. Jadi yang selanjutnya dikenal sebagai fading itu berasal daripada hasil riset dan eksperimennya yang dilakukan oleh si Giger Barnett yang menyimpulkan bahwa fading 40 dB itu merupakan fading terburuk, ya, yang dapat menyebabkan link radio mengalami namanya outage karena tau sudah nyampe pada 10 minus 3. Ya, kita ambil yang linear. Soalnya kalau kita ambil yang bintik-bintik, itu yang statistik, itu jadi sulit. Tapi dari hasil itulah, akhirnya si Barnett sama si Giger itu, ya selain dia menyimpulkan namanya fading tadi, si Barnett, si Barnett, ya, itu dapat membuat suatu formula yang sifatnya bersifat empiris. Artinya diperoleh data empiris karena ini berupa suatu data yang bersifat statistik. Ya, seperti ini. Nanti akhirnya kita dapat menghitung namanya itu nanti ya di kuliah setelah UTS ya akan ketemu, nggak di sini.
munculnya. Nanti akan kita bahas pada kuliah berikutnya. Nah, selain daripada si Barnard sama si Vigan, si Barnard sama si tadi siapa namanya? Si Barnard sama si Giger yang melakukan eksperimen untuk memahami tentang fenomena fading tadi, ada orang lain juga ya yang punya pendapat yang beda-beda. Ada yang mengatakan si Botias itu karena adanya faktor-faktor yang saling distraksi sama lain, satu sama lain, ya. Ada juga macam-macam. Akhirnya disimpulkan secara bersama-sama dijadikan suatu pemahaman yang common, yang umum, bahwa lintasan gelombang elektromagnetik di udara itu ada beberapa macam. Ada gelombang yang langsung, ya, dari pemancar ke penerima. Ada gelombang yang mengalami difusi pada satu layer atau lapisan atmosfer. Di sana diserap, ya, mengalami absorpsi. Kemudian ada juga yang direfraksi, dibengkokkan. Ada juga yang dipantulkan. Jadi ini suatu model lintasan gelombang elektromagnetik yang ada di atmosfer. Jadi gelombang elektromagnetik itu bisa dipantulkan, bisa dibengkokkan, bisa langsung, ya, bisa diserap atau difusi. Karena medan atau terrain daripada ring radio itu bisa beda-beda dari tempat ke tempat yang lain. Ada yang itu ada berupa tanah, ada berupa laut, ada berupa selat, ada berupa pesawahan dan sebagainya. Nah, ini yang kita bahas lagi nanti pada kuliah setelah UAS, ya. Tapi kita tahu bahwa bagaimana propagasi gelombang atau magnetik di udara itu dapat dimodelkan seperti ini. Ada yang langsung, ada yang berkas langsung, ada yang berkas dipantulkan, ada berkas gelombang yang dibengkokkan atau refraktif. Seperti kita kalau nyentuh ke kolam pakai senter itu kan berkas cahayanya kan kalau dibengkokkan gitu kan. Karena adanya beda indeks bias di atmosfer, ya. Baik. Nah, dari hasil eksperimennya si Giger Barnard itu kan hasilnya tentang fading, ya. Ternyata ada orang lain juga yang melakukannya, namanya si Martin, orang Prancis ini. Dia mencoba ya mengirimkan suatu sinyal RF 400 MHz kemudian diwubel sama dia. 11 giga ya, diwubel pada band 400 MHz. Hasilnya seperti ini. Oh, ternyata sinyal yang terima itu nggak flat, nggak selalu rata. Kalau diturunin levelnya rata, turun, kalau naik gitu kan. Di semua frekuensi, ternyata enggak di semua band frekuensi. Ya, jadi fading itu bisa bersifat selektif seperti ini. Jadi pada band tertentu dia tuh rata, flat. Di band tertentu dia tuh mengalami penurunan. Ya. Nah, ini disebut sebagai fading selektif. Ada juga yang disebut sebagai fading flat fading. Itu merata di semua frekuensi. Ini akan kita bahas lagi nanti di kuliah berikutnya. Ya. Nah, ini hasil daripada sinyal yang terukur bila mana terjadi fading bersifat selektif yang dapat menyebabkan degradasi Baire yang sangat parah bila mana terjadi gangguan fading semacam ini. Ya, inilah kurva ya yang dibuat untuk menjelaskan tentang fading itu merupakan gangguan yang bersifat bersifat ya mematikan gitu ya. Nah, begitu kita tambahin namanya fade margin. Nah, ternyata kalau fade margin kita tambahin semakin besar, ada batasan juga. Ada dikatakan sama si Barnard bahwa batasnya 40 dB. Karena kalau terjadi fading 40 dB, itu sudah merupakan fading terburuk. Oleh karena itu, kita siapkan namanya fade margin 40 dB. Oke, tentang ini kita bahas lagi nanti di kuliah setelah ini. Ini pun topik sudah saya jelaskan tadi. Ini semuanya adalah masuk di kuliah depan. Punya banyak bukan ini ya, tapi tentang ini. Oke. Nah, kalau dalam sistem komunikasi radio, microwave terutama, musuh utamanya adalah fading, maka kita harus tahu metode bagaimana caranya melawan fading. Ya kan? Jadi kalau ada fading kita lawan, supaya fading itu tidak menyebabkan
link rode kita mengalami putus hubungan. Konsepnya adalah penyesuaian diri atau self adaptation. Oke. Nah, di sini ada satu teknik ya atau metode bagaimana cara melawan herding. Salah satunya adalah menggunakan menggunakan metode space diversity ya, di mana metode ini menggunakan dua antena di penerimanya. Jadi kalau berkas gelombang rada kita mengalami fading sehingga terjadi namanya refraksi, maka ini akan diterima oleh antena yang satu lagi gitu ya. Jadi dua antena kan menerima signal yang sama. Namun mungkin yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Ya, dua-duanya digabung, tapi harus sefase supaya memperoleh total signal yang semakin kuat saat bersama-sama. Tunjukkan pada gambar di bawah. Ya. Ini namanya sistem proteksi. Ini namanya sistem proteksi. Ada beberapa sistem proteksi yang kita tahu. Ya, ini portable pada link ada yang disebut sebagai single, ya, hot standby, ada space diversity, ada frequency diversity, ada polarisasi diversity. Nah, yang mana yang dipakai tergantung daripada engineer-nya. Yang mau diatur untuk link ini mungkin gangguannya bisa menyebabkan putus, ya, karena terjadi fading yang bersifat seperti kalau begitu kita gunakan yang hot standby saja cukup. Atau mungkin listriknya gangguan utama misalkan listrik cukup kita menggunakan yang single saja misalkan. Jadi hot standby itu adalah kita gunakan dua perangkat yang sama sebagai satu backup, satu yang mainnya. Jadi kalau yang mainnya itu gangguan, rusak gitu, maka akan di backup oleh yang satu lagi. Karena sama persis dua-duanya itu nyala. Yang sedang nyala beroperasi sedang hot, sedangkan yang backupnya harus tetap standby. Disebut sebagai hot standby. Nah, mungkin ini nggak cukup, ya, hanya menggunakan hot standby saja, tapi tambah lagi dengan space diversity. Ini yang disebut sebagai hot standby with space diversity. Jadi kita pasang hot standby juga dengan space diversity yang dua antena tadi. Ya. Kalau tentang space-nya. Lalu kalau kita anggap karena gangguan adalah karena frekuensi, ya kita pasang frekuensi diversity. Kalau gangguannya disebabkan oleh polarisasi, kita pasang polarisasi diversity. Ya, gitu. Ya. Baik, jadi ini adalah bahan yang terakhir. Ya, ini adalah contoh dari beberapa blok diagramnya. Ya. Dan sudah selesai. Jadi kita sudah menyelesaikan semua bahan. Ya. Ini gambar bagaimana caranya kita uji link kita. Ya. Caranya adalah kita pasang bit rate measurement set, ya, pada pada dua sisinya, masing-masing kirim diterima dan diukur. Yang ke arah kanan diukur sama meter biar yang sebelah kanan. Yang ke yang kiri diukur yang sebelah kiri, seperti itu. Ya. Dan ini pun adalah untuk mensimulasi bila mana terjadinya fading. Oleh karena itu kita siapkan fading margin untuk desain kita yang cukup untuk melawan bila mana terjadi fading terburuk tadi yang 40. Nah, ini sebetulnya bahan ini akan detailnya maksud saya kan dibahas pada bahan untuk UAS. Ya. Sedangkan ini ya karena inilah sudah kita bahas, ya sudah harus tahu yang tadi tentang sistem proteksi dan sistem untuk memprotek link radio kita bila mana terjadi gangguan. Gangguan itu ada dua. Gangguan karena perangkat hardware yang rusak. Misalnya power supply-nya rusak, pasti kan putus, mati. Atau gangguan yang terjadi pada link. Kalau gangguannya karena hardware, gampang kita ganti yang baru. Ya kan? Kalau misalnya power supply-nya rusak, ganti yang baru. Tapi kalau gangguan pada link-nya, link itu adalah yang di udara tuh, yang menghubungkan antara pemancar dan penerima melalui udara. Gangguannya adalah karena fading tadi. Nah, ini harus menggunakan sistem proteksi yang tadi. Ya. Hot standby itu adalah untuk memprotek
link kita karena kerusakan hardware. Sedangkan yang hot standby and space diversity itu untuk dua-duanya. Yang hot standby adalah untuk kerusakan gangguan pada hardware-nya, sedangkan yang space diversity untuk gangguan pada linknya. Kalau dua-duanya kita pasang jadi lengkap. Cuman ya harganya jadi mahal, biayanya jadi lebih nambah gitu loh ya. Tapi ya gimana pun juga kalau misalkan link tersebut memang butuh sistem proteksi, adalah untuk apa namanya? Untuk melindungi link kita tidak mengalami outage, ya apa boleh buat, harus kita terapkan. Daripada mati ya. Karena ini nggak boleh putus sama sekali. Coba bayangkan, kalau internet tuh lagi download kemudian putus, meskipun cuma setengah detik, pasti putus kan prosesnya. Jadi memang nggak boleh putus sama sekali. Oleh sebab itu, kita pasang sistem proteksi untuk melindungi link dari gangguan yang disebabkan oleh PDIM atau kerusakan hardware yang menyebabkan link kita mengalami namanya outage. Ya. Ya, ini adalah beberapa block diagramnya. Tadi sudah saya terangkan beberapa konfigurasi nih. Ada yang single beli sendiri. Nah, beli sendiri, kalau putus ya udah, boleh buat nggak ada backupnya, ya kan? Kalau standby ada backupnya dua tuh. Tapi biasanya yang single use itu digunakan di tempat-tempat, bukan digunakan, tapi dipasang stasiun yang menggunakan single use itu dipasang pada tempat-tempat yang ada orangnya, ada penjaganya. Misalkan di sana kantornya si teknisi, lalu kebetulan menaranya di situ. Ya gunakan single aja, kalau putus ya dia segera kerjakan gitu ya. Yang lainnya itu bila mana stasiun berada di tempat-tempat yang remote, yang tidak ditunggui sama petugas, misalkan di atas gunung, di atas bukit. Kamu mau nungguin stasiun di atas bukit sendirian gitu? Ya kan? Ya kan nggak mau kan? Siapa yang mau gitu loh. Tapi ada memang ruangannya, ada memang rumahnya. Di mana rumahnya ada tempat peralatannya. Jadi kalau menggunakan sistem proteksi, itu dia akan bekerja sendiri. Mungkin besoknya kita periksa, oh ternyata nih yang rusak nih, ya segera kita ganti, jangan ditunggu dulu sampai yang B juga rusak, ya kita perbaiki dulu, lalu kita pulang, ya kan? Dan suatu saat nanti, ya biasanya itu ada suatu inspeksi yang secara reguler ya dilakukan sama si petugas khusus. Baik, saya kira udah cukup sekian, ya kita udah menjelang maghrib nih, masih ada masih ada waktu, ya. Jadi mohon apa yang saya terangkan itu bisa saudara tangkap ya. Jadi bahannya adalah sampai sini, sampai bab 9. Oke, di luar tadi yang channel frekuensi ya. Ada pertanyaan? Baik, jadi sekali lagi ya, sebelum saya tutup, kisi-kisi, kata kisi-kisi lah ya, untuk ujian, pelajari tentang ya basic lah ya. Di level basic signal itu adalah ada data rate, baud rate, ya, lalu symbol rate, bandwidth, dan sebagainya. Ya. Demikian pula pada level modulasi sama. Ada baud rate, ada bit rate, ada bandwidth, ada spektrum efisiensi, bentuk spektrumnya kayak gimana, gambarkan. Jadi kalau sudah menggambarkan bentuk spektrum, itu nggak boleh. Hanya cukup 0, seperti 2T, itu pasti salah, masa dicoret. Tentukan frekuensinya berapa, kalau diketahui frekuensinya. Kecuali kalau frekuensinya diketahui. Kalau informasi frekuensinya diketahui, lalu data rate diketahui, ya kamu tulis saja. Misalkan center frekuensinya sekian, yang lowernya sekian, yang uppernya sekian frekuensinya. Ya, gitu. Ya, kemudian bagaimana proses modulasinya, ya, bagaimana proses demodulasinya, lalu tadi tentang menghitung error rate-nya, ya, dengan menggunakan rumus yang mana. Dulu kalau misalkan kita menggunakan sistem proteksi yang kayak gimana, apa dia maksud dengan sistem proteksi yang speed diversity maupun yang hot standby itu apa maksudnya. Sudah saya terangkan barusan. Ya. Oke, baik.
Saya kira cukup sekian. Masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini agak lama kuliah kita nih. Ya, nggak apa-apa, karena kita akan menjelang ujian ya. Ya, oke. Kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat berlibur. Selamat merayakan hari besar ya, Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Anda semua dapat berkumpul dengan keluarga, berbahagia dalam merayakan hari raya tersebut. Jangan lupa, silakan saudara bisa bersenang-senang ya dalam suasana liburan nanti, tapi jangan lupa juga mempersiapkan untuk keperluan ujian, karena ujian kita nanti kamu masuk langsung ujian mata kuliah ini nih. Saya lihat begitu dari jadwalnya ya. Jadi kamu masuk langsung ada ujian ini. Jadi nggak ada kesempatan kalau nggak belajar dulu untuk belajar dulu. Kalau belajarnya cuma dari jam 7 pagi sampai jam apa? Katakanlah dari subuh sampai jam 7, wah itu sangat nggak cukup sekali. Ya, jadi silakan saudara berlibur, manfaatkan waktu libur dengan baik. Ya, itu memperoleh enjoy yourself, gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk mempersiapkan untuk keperluan ujian nanti ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak. Ya, sama-sama.